Safar umur. sudah Ustaz, kemarin Ustaz. Oh, Safar sudah ya. Yeah. Perkawinan Rasul dengan Ummul Mukminin Sofiyah. Belum Ustaz. Belum. Pertanyaan terkait pernikahan belum sama sekali dijawab, belum. tapi tentang safar itu sudah. Oh, sudah ya. Dalil terpisahnya ikhwan akhwat. Sudah kemarin Ustaz. Sudah ya. Kemudian jilbab sampai mata kaki sudah juga. Sudah. Nah, hukum sigha ta'liq belum? Belum. Melihat calon istri seperti apa batasannya? Belum. Sedikit disinggung kemarin, Ustaz. Sedikit disinggung, baik. Nah, tentang azl ini tadi sudah dibahas. Tentang onani. Nah, ini ya. Onani itu laki-laki. Kalau perempuan namanya masturbasi. Ya, supaya ini kenal istilah ya. Poligami laki-laki. Poliandri perempuan. Nah, bahasa Arabnya itu istimna. Apa itu istimna? Nah, disebut ini istilahan langsung. Ikhrajul maniyyi bi ghairi jima'in. Jadi istimna itu adalah mengeluarkan sperma tanpa melalui jima. Nah, disebut di sini langsung status hukumnya muharraman kana, hukumnya haram, ka ikhrajihi biyadih. Seperti mengeluarkan, yang haram ini seperti mengeluarkan sperma dengan tangannya. Istid'aan lisyahwah, ya karena dorongan syahwat. Nah, au ghaira muharramin bisa juga tidak haram. Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi. Kalau itu dikeluarkan lewat perantaraan tangan istrinya. Jadi, dan itu berlaku sebaliknya. Jadi istri yang ya memperlakukan suaminya hingga akhirnya inzal, yaitu boleh. Atau suami yang memperlakukan istrinya sehingga istrinya juga inzal, itu juga boleh. Ghaira muharramin. Nah, ada sedikit tambahan mungkin. Wa yaqaul istimna'u walau ma'a wujudil hail. Termasuk kategori istimna itu kalau disertainya adanya hail, adanya hail itu pembatas. Jadi ya misalkan pakai kaos tangan misalkan, atau hail berupa kondom misalkan, atau di balik izar, di balik sarung. Nah, itu termasuk istimna. Ya, kalau nanti ada pertanyaan apa masuk enggak? Nah, itu masuk. Ja'a, ini kalau share screen yang lain mungkin kelihatan ya. Gantian. Tadi Ustaz Zena siap share screen Ustaz Zena? Bisa Ustaz, insyaallah. Ana close ya, antum yang share screen ini soalnya mengganggu sekali ini. Berarti Ana keluar aja dari Zoom. Yang satunya Ana keluar. Supaya, nah itu ya. Kalau lihat di HP kecil. Nah, Ana lihat di laptop aja. Laptopnya lelet. Dia ini ya. Nah. Baik, itu ya. Jadi demikian. Jadi dengan HL pun terkategori istimna, onani atau masturbasi. Ada pertanyaan juga itu kalau pakai alat gimana gitu ya. Nah, itu jelas disebut wasa ilul istimna. Jadi alat-alat istimna. Jadi yakunul istimna biliat au ghairiha min anwa'il mubasyarah au bin nazri au bil fikr. Jadi bahkan jadi boleh dengan tangan atau istimna itu maksudnya dengan tangan, bisa dengan tangan atau dengan yang lain, baik langsung atau bahkan cuman memandang atau cuman memikirkan. Jadi mikir ya, menghayal lalu inzal. Nah, itu dikategorikan istimna juga. Jadi disebut di sini nah itu. Wa fi
Syirwani ala Tuhfah. Mazhab Syafi'i ini. In qasada bi dhammi imra'atil inzal walau ma'a ha'il, jadi yakunu istimna'an mubtilan li shaum. Itu membatalkan puasa. Bal sarraha Syafi'iyyatu wal Malikiyatu, bahkan ulama mazhab Syafi'i dan Malikiyah menjelaskan bi annal istimna'a yahsulu bin nazar. Jadi sekedar memandang lalu inzal itu juga masuk dalam kategori istimna'. Allah ta'ala. Terus lanjut, Zat. Lanjut. Nah, ya, lanjut. Nah, ini penjelasan hukumnya. Istimna biliat, istimna dengan tangan, meskipun karena semata dorongan syahwat, itu hukumnya haram fil jumlah secara umum. Dalilnya ala firman Allah Ta'ala, walladzina hum li furujihim hafizun. Ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang beriman, qad aflahal mu'minun. Salah satu sifatnya lah mereka orang-orang yang terhadap kemaluan mereka menjaganya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Kecuali terhadap istrinya. Nah, di poin ini, famani betagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Nah, siapa yang mencari kenikmatan dalam hal seksualitas pada selain yang disebut, yakni istri atau budak perempuan yang mereka miliki, itu adun. Al-adun hum az-zalimun, orang yang zalim, mutajawizun, falam yubihillahu subhanahu wa ta'ala, Allah tidak bolehkan ya, istimna illa bi zaujah wal amah, kecuali terhadap istri atau budak perempuan. Nah, ini pendapat jumhur. Meski ada satu pendapat wa fi qaulin, menurut satu pendapat ya, ini satu pendapat ya. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Imam Ahmad annahu makruhun tanzihan. Jadi ada satu pendapat yang mengatakan hukumnya makruh tanzih. Nah, tapi yang jumhur, yang muktamad itu haram. Baik. Nah, itu pendapat yang rojihnya juga sudah ditampilkan. Baik, tapi sedikit informasi, ada yang mengatakan boleh nih, sekedar tahu sih ya. Wa in kana istimna'u bil yad li taskini syahwah mufritah. Jika onani itu dilakukan dengan tangan untuk taskin, ya, menenangkan syahwat yang bergejolak, yang ghalibah, yang begitu kuat menguasai. Allati yukhsha ma'aha zina, yang dikhawatirkan akan jatuh pada perzinahan, fahuwa jaizun fil jumlah. Ya, itu dibolehkan secara umum. Bal qila biwujubih. Bahkan yang berpendapat itu wujud, apa wajib. Li anna fi'lahu hina idzin yakunu min qubail mahdzur allati tubihuhu darurah. Nah, alasannya karena kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dan kaidah irtikabu akhaffi dararain. Nah, tapi yang kita tabani kan ini tidak berlaku kaidah ini untuk konteks ini. Kaidah ini berlaku untuk konteks makanan. Demikian pula akhaffu dararain juga tidak. Wallah ta'ala. Jadi yang rajih insyaallah itu yang terakhir. Haram. Secara mutlak itu pendapat yang al-fakir pilih. Kalau bersama istri, jelas tadi aglabul fuqaha ala zawaj istimna bi zaujah malam yujad mani'un, selama tidak ada penghalang. Li anha mahalu istimna, ya karena istri itu tempatnya bernikmat-nikmat. Istimna pakai ain, kalau tadi istimna pakai hamzah. Kama law anzala bi tafkhidin, misalkan seperti inzal di pahanya atau tabtinin di perutnya, ya, dan seterusnya. Kelas, lanjut Ustaz. Ada pertanyaan hukum safar perempuan. Nah, ini Al-Fakir sedikit tambahkan. Ya, ada hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailatin ila ma'adzi mahramin 'alaiha. Tidak halal. Nah, Al-Fakir mengumpulkan di kitab-kitab kita itu ya, kalau atau di kitab para ulama, kalau ada hadis, ada nas la yahillu, itu selalu hukumnya haram. Jadi kalau dengan istiqra dalam Al-Fakir mengumpulkan la yahillu, itu kesimpulannya haram. Jadi kalau disebut la yahillu itu haram. Bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka melakukan safar selama ya 1 hari 1 malam, kecuali disertai dengan mahramnya. Nah, yuhramu 'alaiha an tusafira wahdaha duna mahram. Itu kalau dia safar sendirian tanpa mahar. Dengan muddah mazkurah, ai
yaumin kamilin, yaitu satu hari penuh, yaitu 24 jam, yaitu siang malam. Kemudian an-nasu yadullu ala zaman laisa alal masafah. Nas ini menunjukkan kepada waktu, bukan jarak. Kalau safarat bi ta'iratin, kalau ada perempuan itu safar, naik pesawat, duna mahramin, tanpa disertai mahram, alfa kilometer, 1000 kilometer, kan jauh nih. Fadhahabat warajaat, dia berangkat lalu balik. Duna antam kusa, lalu tidak tinggal tilkal mudah, tidak tinggal di tempat itu. Faya juzul hazalik, maka boleh. Nggak nyampe 24 jam. Jarak safarnya 1000 kilometer bolak-balik. Nah, tapi ammalau safrat masian, kalau ada perempuan safar jalan kaki 20 kilometer, cuma 20 kilometer, tapi itu lebih dari sehari semalam, maka tanpa mahram maka haram. Nah, poinnya di sini, poin jawabannya di poin 7. Jadi ini soal jawab Amir. Di poin 7 beliau menjelaskan begini. Wal musafiru li dauratin qasiratin muddata salasati syuhur masalan. Jadi misalkan ada yang melakukan perjalanan 3 bulan di sini. Yakunu hukmul musafir. Idza lam yattakhidh, jika dia itu tidak menjadikan al-balad allazi fihi daurah maka iqamatil lahu. Kalau itu tidak dijadikan tempat mukim dia. Jadi kalau misalkan berangkat ke Yaman, daurah 3 bulan, lalu niat mukim di sana, maka itu berarti bukan kategori safar. Fayakun hukmuhu fi hadhil halah hukmul musafir. Kalau dia nggak niat maaf, kelewat. Mana tadi? Nah, wa inna ma faqat li ada'i daurah wa ruju' ila baladihi al asli fayakun hukmuhu fi hadzal hal hukmul musafir. Jadi dia itu berangkat pergi nggak niat mukim di situ lalu balik ke negerinya, maka itu dihukum musafir. Amma idza takhadzat al balad alladhi huwa makana daurah. Tapi kalau dia menjadikan negeri tempat dia tuju itu sebagai tempat mukim, idza takhadhahu iqamatan, ya, iqamah di sana. Fa innahu fi hadzal halah yang qati'u safaruhu, berarti terputus safarnya. Wa ya'khudhu hukmul mukim. Maka berlaku baginya itu hukum mukim. Jadi itu ditulis Amir 4 Rabiul Awal tahun 1424 Hijriah. Artinya kalau ada seorang perempuan ke Yaman misalkan belajar setahun, niat mukim di sana, berarti bukan safar. Tapi kalau perjalanannya dari Indonesia ke Yaman makan waktu lebih dari 24 jam, nah itu wajib disertai mahram. Wallahu taala alam. Perkawinan Rasul dengan Ummu Sofiyah ini nanti bisa dibaca di kitab Al-Nizam al-Ijma'i, jelas sebut. Tsumma innahu fi sanati sabi'ah lil hijrah, kemudian pada tahun ke-7 hijrah, ba'da intisari ala Khaybar, setelah kemenangan Rasul dan kaum muslimin atas Khaybar, tazawwaja Sofiyata binta Huyai ibni Akhtab. Jadi Nabi menikahi Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ahadi zu'ama'il Yahud. Salah seorang petinggi, pemimpin Yahud. Wa hadithu zawajiha annaha akhazat ma'a sabayallati akhazahunna muslimuna min husuni Khaybar. Jadi Sofia itu termasuk sabaya, ya, tawanan perempuan, ya, yang diambil oleh kaum muslimin ketika mengepung benteng Khaybar. Faqala ba'dul muslimin li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata sebagian kaum muslimin pada baginda Nabi, Sofia sayyidatu Bani Quraidah wa Nadhir. Sofia itu pemimpin perempuan Bani Quraidah dan Nadhir. La tasluhu illa lak. Enggak ada yang layak mengambil Sofia itu kecuali engkau, wahai Rasulullah. Ringkas cerita, Rasulullah lalu membebaskannya, a'taqoha Rasul sallam wa tazawwajaha, menikahinya. Tapi dan susah. Nah itulah ya. Pernikahan Nabi dengan Ummul Mukminin Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Baik, lanjut ke istri yang ditinggal suaminya selama 2 tahun tanpa kabar dan nafkah. Nah, dijelaskan di kitab At-Tolak, di kitab An-Nizam al-Ijtima'i, di bab At-Tolak, di poin kelima tentang perempuan yang boleh mengajukan fasakh akad nikah, yang namanya khulu. Di poin kelima itu disebut,
Idza safara zauju ila makanin. Jika seorang suami pergi ke satu tempat, bu'din au qurbin, mau jauh atau dekat. Tsumma ghaba, kemudian gaib dia, hilang, enggak ada kabar. Wangqata'at akhbaruhu, terputus informasi tentangnya, putus kontak. Wa ta'azzara 'alaiha tahsilun nafaqah, dan dia terhalang untuk memberikan nafkah atau ya fa innalaha an tatluba tafriqa minhu ba'da badlil juhdi fil bahsi wa tahri alaihi wa dzalika liqauli sallallahu. Maka dia boleh meminta, ya, tatlubu an tatluba, meminta untuk diputus dengan suaminya, minta dicerai dan khulu tadi, setelah, nah itu, tapi ada ba'da badlil juhdi fil bahsi, setelah berusaha keras sungguh-sungguh sampai batas maksimal yang bisa diusahakan, namanya badlul juhdi, itu kan batas maksimal yang nggak bisa lagi usaha setelah itu maksudnya aqsal juhdi, itu mastata'tum, badlul juhdi. Nah, dalil bolehnya adalah Nabi SAW pernah bersabda kepada an zaujah taqulu li zaujatiha, kepada seorang perempuan yang berkata kepada suaminya, dia berkata begini, at'imni, kasih saya makan, wa illa fariqni, kalau tidak, jadi illa itu inla, jika tidak fariqni, maka ceraikan aku. Akhrajahu Daraqutni yu wa Ahmadu faja'ala adamul it'am illatun lil firaq. Jadi tidak diberi makan itu menjadi illah, alasan bolehnya meminta talak. Itu ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dalil terpisahnya ikhwan akhwat. Nah, terkait dengan walimah. Nah, sedikit ya, mohon izin menyampaikan dalam kitab Mutabanat, yakni kitab Muqaddimah Dustur di madah 113. Ya. Mi'ah wa salasa asyar. Ya. Jadi disebut sini, al aslu ayyan fasilar rijalu anin nisa'i. Hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu dipisah. Wala yajtami'una illa li hajatin. Tidak boleh berkumpul mereka kecuali jika ada hajah. Yang hajah itu sifatnya, nah hajah itu isim nakirah ya dalam bahasa Arab. Setelahnya ada kalimat. Jadi kalimat itu berarti menjelaskan sifat dari hajah. Sifat hajah itu seperti apa? Yukirru hasyara'u. Yang hajat itu disetujui oleh syariat. Jadi bukan hajat menurut keinginan kita, menurut ya, nafsu kita apalagi gitu. Wa yuqirru al-istima'u min ajliha, ya, ditetapkan dengan berkumpul min ajliha dengan tujuannya kal haji awil bai', seperti haji dan jual beli. Itu disebut di kitab Muqaddimah Dustur. Dalilnya apa? Sangat banyak. Al-Fakir sebutkan poin-poinnya ya. Seperti pembagian kehidupan umum, kehidupan khusus di masa Nabi. Sop perempuan di belakang, ya. Lalu perempuan pulang duluan, baru laki-laki pulang belakangan. Itu kalau dari masjid. Kemudian perintah menundukkan pandangan, qudul basar. Kemudian kewajiban mengenakan jilbab jika wanita masuki hayatul ammah. Kelas. Jilbab sampai mata kaki tadi sudah disebut. Intinya Amir menyebutkan di sana ada ilah. Jadi irkha, mengulurkan, itu ilahnya adalah tertutupnya kaki. Jadi dengan sarana apapun yang bisa menghantarkan pada tertutupnya kaki atau terwujudnya irkha, itu sudah terwujud. Baik itu dengan kaos kaki, baik itu dengan sepatu, ya, karena kaidahnya adalah al-illatu tadurru ma'al ma'lul wujudan wa adaman. Allah taala. Nah, sigat taklid. Nah, ini mohon izin Al-Fakir menyampaikan hasil kajian tentang sigat taklid. Nanti kalau ada pendapat berbeda, ya pandangan-pandangan berbeda, monggo silahkan disampaikan. Karena kesimpulan Al-Fakir nampaknya ini ya agak berbeda dengan pendapat mainstream. Nah, ini karena kedangkalan ilmu Al-Fakir. Nanti tolong dikoreksi, termasuk Syekh Al-Mukarram, Sahibul Fadilah, Ustaz Taufik, mohon nanti diberi masukan. Jadi yang pertama begini, jadi taklid talak itu disebutkan dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Nah, disebutkan perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak
yang digantung. Nah, disebut digantung. Ta'liq dari allaqa yu'alliqu ta'liqan. Pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Nah, teksnya begini, ya. Bagi yang sudah menikah, sudah pernah melihat paling tidak ya teks ini. Nah, jadi begitu-begitu ya kepada istri saya tersebut menyatakan sigat ta'liq. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Nah, ini mungkin terkait dengan pertanyaan tadi ya. Tidak memberi nafkah 3 bulan namanya, menyakiti badan atau jasmani istri saya, membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Maka dengan perbuatan tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan. Jadi ada sikap suami, tindakan suami, muasyarah suami yang ghairu ma'ruf, gitu ya, satu. Yang kedua, istri itu menggugat ke pengadilan agama, lalu gugatannya diterima. Ada tahap ketiga gugatannya diterima. Kalau gugatannya diterima, maka lalu istrinya membayar iwat ya 10.000, maka jatuhlah talak. Nah, bagaimana nih? Ini ta'rif sigat ta'liq. Jadi dalam fikih itu ada istilah ta'liq tadi ya, ta'liq. Termasuk ta'liq itu adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga seperti qaulu zauj li zaujatihi inda khaltid dara fa anti talifun. Jika engkau masuk ke rumah itu misalkan maka anti tertalak. Ta'liq. Nah, dari sisi ta'liq talak itu Al-Fakir dapatkan dalam kitab Fathul Mu'in ya karangan Syekh Zainuddin Al-Malaybari atau Malibari. Itu beliau mengatakan dia juzu ta'liqut talak. Kata beliau diperbolehkan adanya ta'liq talak. Kal itqi bisyuruti wala yajuzu arruju'u fihi qabla wujudi sifah dan seterusnya. Jadi kata kuncinya di yajuzu ta'liqut talak. Kemudian dari sisi khulu'nya dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah menyebutkan kesimpulannya kata beliau al-amru annal mar'ata idza karihat zaujaha li khalqihi au khuluqihi au dinihi au kibrihi au dha'fihi au nahwi dzalik. Jika seorang perempuan itu tidak menyukai dari suaminya baik fisiknya, akhlaknya, ya perilakunya, ya agamanya, sombongannya, kelemahannya dan sebagainya, wa khasyat alla tuaddi haqqallahi fi ta'atih, dan si istri itu khawatir tidak bisa menunaikan hak Allah dalam ketaatan terhadap suaminya, jazalaha an tukhali'ahu bi'iwadin, maka boleh dia menghulu suaminya dengan iwad. Nah, ini seperti yang disebutkan di teks sigat ta'liq tadi kan. Nah, sebagaimana juga disebut dalam kitab An-Nizamul Ijtima'i, ada 6 kondisi atau 7 kondisi tadi bahwa perempuan itu boleh menghulu suaminya. Ya, salah satunya tadi ya karena pergi nggak pulang-pulang, ya, Bang Thayyib. Nah, sehingga kesimpulannya menurut Al-Fakir sigat ta'liq sampai di sini itu tidak ada masalah. Terlebih sigat ta'liq itu tidak otomatis jatuh talak. Karena ada sejumlah tahapan. Satu, ya suami harus melanggar dulu. Terus suami melanggar, kalau istri tidak mengadukan juga tidak terjadi talak. Ya kan? Tidak terjadi khulu. Istri mengajukan tapi tidak disetujui oleh pengadilan, agama juga tidak jatuh talak. Wallahu ta'ala alam. Baik, tentang batasan memandang wanita yang akan dinikahi. Hanya wajah dan telapak tangan. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Auza'i mengatakan tempat tumbuhnya daging. Sementara Imam Daud Al-Zahiri itu di seluruh tubuh. Itu Al-Fakir kutip dalam kitab Aunul Ma'bud, juz 4, halaman 473. Bagaimana pendapat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani? Nah, di sini disebutkan ya dalam kitab An-Nizamul Ijtima'i. Ujungnya saja nih. Wa yajuzu ayyanzura ila wajhi wa kafaini wa ila ghairil wajhi wal kafain. Nah, di bagian bawah. Boleh seorang khatib, ya laki-laki yang akan mengkhitbah, itu memandang makhtubah, perempuan yang dikhitbah itu wajahnya, dua tangannya, dan selain wajah dan tangannya. Kenapa? Li'anna an-nazra ilal wajhi wal kafain, karena memandang pada wajah dan kedua tangan amun itu umum, yashmulul khatibu wa ghairuhu, itu mencakup orang yang mengkhitbah maupun yang bukan mengkhitbah.
Nah, maka bagi orang yang mengkhitbah itu ada izin khusus untuk memandang. Izin syariah maksud saya. Ya, baik itu cara memandang habis. Kelas jam 9.10. Nah, demikian Ustaz. Jawaban atas beberapa pertanyaan. Wallahu taala alam bisawab. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Ini sebenarnya sudah banyak Ustaz. Pertanyaan masuk di grup WA itu sebelumnya sudah ada. Kemudian habis itu ada di Google Form. Itu mungkin ulun izin copy paste di halaman chat aja Ustaz ya. Nah, betul. Nah, ini pertanyaan ini yang pertama aja dulu, yang pertama disampaikan. Ini sebenarnya sudah banyak ya pertanyaan di atas ya. Tapi ini Lun mohon izin dulu karena ini ada pertanyaan dari Ustadz Bairi. Ini sudah Lun sampaikan